Nambah RAM di Android bisa pakai aplikasi nggak ya? Jadi guys, di video kali ini tentang nambah RAM di Android. Ya, sebenarnya kalau misalkan nambah RAM di Android itu nggak bisa guys kalau pakai aplikasi. Tapi ada satu fitur di Android mungkin juga ada di laptop guys. Ya, biasanya di laptop-laptop baru atau di Android baru, yaitu extended RAM. Dengan cara gimana? Sebenarnya nggak nambah komponen, nggak nambah hardware ataupun yang lain-lainnya guys. Sebenarnya ini fungsinya virtual RAM itu seperti ini. Jadi RAM-nya dibawa dari internal guys. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau misalkan RAM-nya 8GB nih. Nah, ada extender sebesar 8GB lagi dari internalnya. Misalkan internalnya tuh 258. Nah, otomatis yang 8GB ini untuk extended RAM. Apa sih fungsinya virtual RAM ini? Sebenarnya fungsinya sama seperti RAM yang lain guys. Kalau misalkan di Android nih, kalian sering bermain game, otomatis harus menggunakan RAM yang besar. Nah, kalau misalkan di RAM Android ini 8GB dan udah penuh, otomatis dia mengextended ke bagian internalnya. Jadi, otomatis ketika kalian bermain game, kalian tidak akan terasa lag ataupun tidak akan terasa patah-patah. Ya, lag sama patah-patah sama ya guys. Nah, gimana sih cara kerjanya? Jadi, seperti yang tadi aku jelaskan, ketika RAM fisik penuh, otomatis sistem akan membaca ke internalnya. Misalkan, RAM 8GB udah penuh nih, otomatis harus menambah RAM-nya lagi. Itu bisa diambil dari internal yang 8GB tadi guys. Apa aja sih kekurangan dan kelebihannya? Nah, yang pertama, kalau misalkan kelebihannya, yaitu bisa mengextended RAM tanpa menggunakan hardware lagi guys. Nah, yang pertama, manfaatnya atau kelebihannya, kalian tidak perlu mengextended RAM dengan cara menggunakan fisik atau hardware. Jadi, kalian cukup mengambil dari internal, kemudian menjadi RAM. Ya, otomatis kalau misalkan RAM 8GB tambah 8GB, jadi 16. Terus juga untuk multitasking pasti sangat-sangat lancar ya guys. Apalagi bermain game berat nih, pasti sangat-sangat lancar karena RAM-nya gede. Otomatis muatan dari sistemnya akan berjalan dengan sangat lancar. Nah, tapi di balik kelebihan itu guys, ada kekurangan juga. Karena virtual RAM, jadi otomatis daya transfernya tidak akan secepat daya transfer dari RAM yang fisik guys. Terus, kalau misalkan keseringan menggunakan extended RAM, itu bisa merusak ke bagian internal juga. Kenapa? Ya karena fungsi internal itu ya sebagai internal guys, bukan sebagai RAM. Otomatis, jika kalian menggunakannya sebagai RAM, dia akan bekerja secara ekstra. Itu bisa membuat internal kalian cepat rusak. Biasanya kalau misalkan di handphone Android, itu biasanya kena di IC eMMC atau mungkin UFS-nya guys. Nah, tapi guys perlu diperhatikan ya. Yang pertama, karena Android itu perlu RAM yang sangat-sangat besar, sekalipun itu ada extended RAM dari fiturnya. Kenapa? Seperti yang tadi aku bilang, walaupun ada extended RAM, kalau digunakan secara berlebihan, itu akan merusak ke bagian internalnya. Otomatis kalau internal kalian rusak, handphonenya biasanya nggak bisa hidup guys. Nah, sebaiknya buat kalian yang pengen menggunakan virtual RAM, dipertimbangkan lagi guys, kebutuhannya apa, apakah se-urgent itu atau enggak. Nah, mungkin itu dia penjelasan dari virtual RAM atau extended RAM. Buat kalian yang menggunakan, ingat ya, hati-hati. Nah, itu dia mungkin sedikit penjelasannya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian biar yang lain nonton, dan jangan lupa untuk subscribe. Aku Willy. See you in the next video. Bye-bye.